Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggota Farah Sabrina, Sri Andini, dan Rima Anzani akan membahas tentang psikologi individual, teori dari Alfred Adler. Jadi, tahukah kalian siapa Alfred Adler itu? Alfred Adler adalah seorang psikolog sekaligus dokter terapis dan juga pendiri psikologi individual. Alfred Adler lahir pada tanggal 7 Februari pada tahun 1870 di Penzing, Australia. Dan dia meninggal dunia di usianya yang 67 tahun pada tanggal 28 Mei pada tahun 1937 di Aberdeen, Skotlandia. Teori dari Alfred Adler mengatakan bahwa manusia lahir dengan tubuh yang lemah atau inferior karena pada dasarnya manusia lahir dengan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, manusia membutuhkan orang lain dan juga butuh dorongan dari orang lain karena pada dasarnya manusia memang tidak berdaya. Manusia memulai hidup dengan daya juang bawaan dan keterbatasan fisik yang dua-duanya menghasilkan perasaan tak berdaya atau inferior. Sehingga, jika manusia memiliki perasaan inferior itu sendiri, manusia akan berjuang atau memiliki daya juang untuk mencapai superior manusia atau keberhasilan yang manusia perjuangkan. Maka, itu inti dari teori Alfred Adler. Prinsip dari teori Alfred Adler. Pertama, manusia berjuang untuk meraih keberhasilan atau bisa disebut superioritas. Pada dasarnya, manusia bersifat inferior sehingga manusia berjuang untuk mencapai keberhasilan atau superioritas. Setiap orang memulai hidup dengan kelemahan fisik yang memunculkan perasaan inferior. Perasaan inferior yang dimiliki manusia untuk meraih keberhasilan atau superioritas. Kedua, ada perspektif subjektif. Perspektif subjektif ini, manusia membentuk perilaku dan kepribadiannya. Sikap juang manusia tidak dibentuk oleh perspektif subjektif manusia. Akan hanya taat karena ada dasarnya ketika manusia itu berjuang untuk mencapai superioritas atau keberhasilan berdasarkan subjektif manusia. Berdasarkan harapan-harapan manusia itu sendiri yang tentukan. Karena dalam manusia berjuang meraih superioritas, itu adanya prinsip subjektif. Prinsip subjektif ini membentuk kepribadian dan perilaku. Sikap juang seseorang dan superioritas ditentukan oleh perspektif subjektif diri mereka dan kenyataan. Ketiga, kesatuan dan self-konsistensi dari kepribadian. Psikologi individual menekankan pada kesatuan fundamental dari kepribadian dan gagasan, bahwa perilaku yang tidak konsisten itu tidak ada. Jadi, bila berdasarkan psikologi individual, pikiran, perasaan, dan tindakan manusia tidak dapat dipisahkan satu persatu karena itu merupakan satu kesatuan menurut psikologi individual. Misalnya, ada yang namanya bahasa tubuh atau bahasa organ. Dalam teori Alfred Adler, ini contohnya bahasa tubuh lebih ekspresif dibandingkan dengan pikiran. Karena bahasa tubuh tidak bisa dipisahkan oleh pikiran manusia. Misalnya saja anak kecil yang suka mengompol. Itu
kan bahasa tubuh dari anak kecil ketika ditelusuri dan wawancara lebih lanjut, mungkin anak mengompol itu ada masalah yang dia pendam sehingga tubuhnya yang berbicara. Maka itulah yang dimaksud dengan bahasa tubuh atau bahasa organ. Keempat, ada minat sosial. Minat sosial yang didefinisikan oleh Alfred Adler ini adalah sikap ketertarikan dengan umat manusia secara umum maupun secara empati untuk setiap anggota masyarakat. Yang kelima, ada gaya hidup. Menurut Alfred Adler, gaya hidup atau style of life menunjukkan secara selera hidup seseorang. Gaya hidup mencakup tujuan seseorang, konsep diri terhadap orang lain, dan sikap terhadap dunia. Gaya hidup dibentuk oleh kreativitas manusia itu sendiri. Maka, dikatakan bahwa gaya hidup individu dengan orang lain tidak akan sama karena gaya hidup dibentuk dari hasil interaksi keturunan dan bawaan dari lahir. Karena dari kata pepatah rambut boleh sama, tapi yang lainnya bisa berbeda. Karena individu sama-sama manusia, berasal dari orang tua yang berbeda dan keluarga yang berbeda, maka gaya hidup manusia berbeda-beda. Yang keenam, ada tujuan akhir. Tujuan akhir tidak ditentukan oleh genetis atau lingkungan hidup, namun merupakan produk dari daya kreatif. Daya kreatif adalah kemampuan manusia untuk bebas menentukan perilakunya dan menciptakan kepribadian mereka sendiri. Karena kreativitas dan pemikiran setiap orang berbeda, maka ketika manusia ingin meraih superioritas, manusia harus memiliki tujuan akhir. Tujuan akhir sendiri memiliki 3 tahapan. Yang pertama, agresi. Yang kedua, berkuasa. Dan kemudian, superioritas, yaitu meraih keberhasilan manusia itu sendiri. Kemudian, perkembangan kepribadian. Kepribadian mulai terbentuk dan cenderung menetap sejak usia 5 sampai dengan 6 tahun. Pengaruh masa anak-anak yang menetap dalam suatu gaya hidup yang salah itu ada 3. Yang pertama, perasaan rendah diri. Yang kedua, pemanjaan. Yang ketiga, pengabaian. Di urutan kelahiran Adler, keturunan, lingkungan, dan kreativitas lingkungan bergabung membentuk kepribadian. Adler membagi 4 urutan kelahiran. Yang pertama, anak pertama. Memiliki sifat kepribadiannya itu menjaga, melindungi, mengatur yang baik, kecemasan diri, dan teliti. 2. Anak kedua. Memiliki sifat kepribadiannya itu motivasinya tinggi, suka bersaing, dapat bekerja sama, pemberontak, dan mudah putus asa. 3. Anak bungsu. Memiliki sifat kepribadiannya itu ambisius, realistis, manja, bergantung pada orang lain. 4. Anak tunggal. Memiliki sifat kepribadiannya itu dewasa secara sosial, manja, ingin selalu menjadi pusat perhatian, perasaan kerjasama rendah, dan takut bersaing. Next, kesimpulan. Jadi inti dari teori Alfred Adler ini adalah manusia itu lahir dengan perasaan inferior atau ketidakberdayaan. Makanya, ketika individu mempunyai ketidakberdayaan atau mempunyai sifat inferior itu, manusia akan berjuang untuk mencapai superioritas atau untuk mencapai keberhasilan dan keunggulan. Dan dalam mencapai superioritas ditentukan oleh perspektif subjektif dan minat sosialnya. Sekian hasil dari presentasi dari kelompok kami tentang teori individual Alfred Adler. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami ucapkan terima kasih.
dan mohon maaf bila dalam tulisan dan kata-kata kami dapat menyinggung perasaan kami, mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.